Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum memulai perkuliahan, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu dan mengawalinya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah untuk hukum idgham. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, batasan yang kita pelajari dari hukum idgham dengan tujuan pembelajaran diantaranya mahasiswa mampu menyebutkan contoh-contoh bacaan idgham, menjelaskan macam-macam hukum idgham yang nanti terbagi menjadi 3 hukum, yaitu idgham mutamatsilain, idgham mutaqaribain, dan idgham mutajanisain. Selanjutnya, mampu mencari hukum bacaan idgham dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan ayat 14, dan mampu membaca ayat-ayat tersebut yang mengandung bacaan idgham dengan benar. Mari kita awali dengan bersama-sama membaca terlebih dahulu dari Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Alladzina yukazzibuna biyaumiddin. Wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat wailul lil mutaffifin, bahwa kecelakaanlah bagi mereka orang-orang yang curang, yaitu kata Allah, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila mereka menerima takaran dari orang lain ingin dipenuhi atau sempurna, dan apabila mereka menakar atau menimbang maka mereka mengurangi, yukhsirun. Maka Allah menanyakan di ayat yang berikutnya, tidakkah mereka menyangka bahwa sesungguhnya mereka itu akan dibangkitkan pada hari yang besar, yaitu hari berdirinya manusia menghadap Rabb Allah, Rabb semesta alam. Sekali-kali janganlah kalian berbuat curang. Sesungguhnya kitab orang-orang yang durhaka itu terdapat di dalam Sijjin. Dan apakah yang kalian tahu apa itu Sijjin? Adalah kitab yang tertulis. Kecelakaanlah pada hari itu orang-orang yang mendustakan, yaitu mereka mendustakan terhadap hari pembalasan, dan tidaklah mereka mendustakan terhadap hari pembalasan itu kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berbuat dosa. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, mereka mengatakan, asatirul awwalin, itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Sekali-kali tidak demikian. Bahkan sebenarnya telah menutupi hati mereka itu apa-apa yang telah mereka perbuat. Mudah-mudahan bisa kita pahami di antara makna dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ini adalah terkait dengan kejujuran. Kita tidak boleh berbuat curang dalam hal apapun, dan kita harus jujur. Dan juga kita tidak boleh berdusta dalam ayat yang berikutnya. Dan kita akan coba lihat fokus kita adalah mengenai hukum idgham. Terdapat pada ayat yang ketiga. Nanti kita menemukan dalam ayat ini ada wawu sukun, au, bertemu dengan wawu yang berharokat fathah, wa. Maka nanti ini yang disebut dengan idgham mutamatsilain. Jadi hurufnya sama, wawu sukun bertemu dengan wawu yang berharokat. Di samping itu kita bisa menemukan di ayat berikutnya terdapat hukum idgham, mim sukun bertemu dengan mim yang berharokat. Ini pun sama sebagai idgham mutamatsilain. Selanjutnya adalah ketika di ayat 14, maka kita tidak melihat di sini sebagai idgham mutaqoribain, karena kita di sini di atas tanda bal ini ada tulisan sin. Ini adalah sebagai tanda waqaf saktah. Jadi membacanya berhenti dari kalimat bal tanpa bernafas. Maka di sini berhentinya sesaat. Sehingga ketika kita berhenti membaca bal, itu artinya tidak tersambung dengan kalimat ro dan tidak dihukumi idgham. Kecuali kalau tidak ada sin atau tanda saktah,
maka di sini berarti menjadi dihukumi idgham mutaqaribain apabila ada lam sukun bertemu dengan huruf ro yang berharokat. Nah, itu adalah gambaran yang akan kita pelajari terkait dengan nama-nama atau hukum idgham, baik itu mutamatsilain ataupun idgham mutaqaribain. Di sini pun sama, di ayat yang ke-14 ada mim sukun bertemu dengan mim yang berharokat. Lalu kita perlu fahami pengertian dari idgham. Secara bahasa, idgham diartikan memasukkan atau meleburkan. Idgham adalah mencampurkan atau berpadu dua huruf menjadi satu. Atau juga bisa diartikan memasukkan bunyi bacaan satu huruf ke dalam bunyi bacaan huruf setelahnya. Artinya, nanti ketika menemukan bacaan idgham, maka cara membacanya dengan meleburkan suatu huruf, yaitu huruf yang sukun, kepada huruf yang setelahnya, yaitu huruf yang berharokat. Nah, adapun hukum bacaan idgham, selain idgham yang sudah kita pelajari, yaitu idgham bi gunnah dan juga idgham bila gunnah yang terdapat dalam hukum nun sukun atau tanwin, maka terdapat 3 jenis idgham. Di antaranya dalam hukum idgham, ada yang pertama adalah idgham mutamatsilain. Yang kedua adalah idgham mutaqaribain. Dan yang ketiga adalah idgham mutajanisain. Nah, 3 hukum idgham itulah yang akan kita pelajari berikutnya. Berikut contoh-contohnya. Kita mulai dari yang pertama adalah idgham mutamatsilain. Secara bahasa, idgham mutamatsilain terdiri dari 2 akar kata, yaitu idgham dan mutamatsilain. Idgham artinya adalah memasukkan atau tadi meleburkan. Dan mutamatsilain artinya adalah 2 huruf yang sama. Maka secara istilah ilmu tajwid, idgham mutamatsilain diartikan memasukkan huruf yang pertama yang sukun ke dalam huruf yang kedua yang berharokat, di mana kedua huruf tersebut adalah 2 huruf yang sama. Itu adalah mutamatsilain. Jadi artinya 2 huruf yang diidghamkan itu adalah jenis hurufnya sama. Jadi berhuruf sama. Misalkan kalau ada tak sukun bertemu dengan tak yang berharokat, dal sukun bertemu dengan dal, dan sebagainya. Itu dihukumi sebagai idgham mutamatsilain. Cara membacanya dengan memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua. Seolah-olah huruf yang kedua itu bertasydid. Jadi huruf yang pertama dilebur, masuk ke huruf yang kedua, seolah-olah huruf yang kedua itu adalah bertasydid. Nanti ada pengecualian, ada 3 huruf di dalam Al-Quran yang tidak dihukumi sebagai idgham mutamatsilain meskipun syaratnya terpenuhi. Nanti ada huruf wawu, ada iya, dan ada ha yang disaktah atau yang diwakofkan sementara. Nah, kita lihat contoh-contoh bacaan yang termasuk idgham mutamatsilain. Kita mulai dari nomor bacaan 1 yang terdapat di dalam Al-Quran surah An-Nazi'at ayat ke-18. Faqul hallaka ila an tazakka. Dalam ayat ini kita menemukan ada lam sukun bertemu dengan lam yang berharokat. Jadi di sini dihukumi sebagai idgham mutamatsilain. Contoh 2. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah, di sini kita melihat ada wawu sukun
bertemu dengan waw, maka dihukumi idgham mutamatsilain dengan melebur waw sukun ini masuk ke waw yang kedua, seolah-olah waw yang kedua ditasydid atau bertasydid. Yang ketiga, kalla bal la tukrimunal yatim. Kita menemukan ada lam sukun bertemu dengan lam yang berharokat. Ini disebut idgham mutamatsilain, lam sukun bertemu lam. Dan yang keempat, alam naj'al lahu 'ainain. Dengan huruf yang sama kita menemukan ada lam sukun bertemu dengan lam. Kemudian contoh berikutnya kita melihat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 16. Fama rabihat tijaratuhum. Ada tak sukun bertemu dengan tak yang berharokat. Selanjutnya, ainama takunu yudrikumul maut. Nah, kita menemukan ada huruf kaf sukun bertemu dengan kaf yang berharokat. Dan yang terakhir contohnya adalah faqul nadrib bi'asakal hajar. Nah, di sini kita mendapati ada ba sukun bertemu dengan ba yang berharokat, maka ini dihukumi idgham mutamatsilain. Jadi tidak dikolkolahkan pada saat ba yang pertama yang sukun ini karena terjadi idgham. Jadi ini seolah-olah tidak ada ba yang sukun dan ba yang kedua diberi tasydid. Jadi faqul nadrib bi'asakal hajar. Nah, itu diantara bacaan hukum idgham mutamatsilain. Adapun pengecualian yang tadi disampaikan, ada 3 yang secara kasus ditemukan oleh kita dalam bacaan yang memenuhi syarat idgham dari idgham mutamatsilain tapi tidak dihukumi sebagai idgham mutamatsilain. Yang pertama adalah jika waw sukun berupa mad, maka ini tidak dihukumi idgham mutamatsilain. Kita lihat bacaan ini. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Nah, dalam ayat ini kita mendapati ada waw sukun bertemu dengan waw. Tapi karena waw sukun ini adalah berupa atau dihukumi mad, maka tidak berlaku idgham mutamatsilain. Jadi tidak dibaca idgham di sini. Jadi tetap ini dibaca mad dan waw yang kedua tidak menjadi sebagai idgham mutamatsilain. Jadi dibacanya innalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Di sini dibaca huruf hukum mad dengan panjang 2 harokat, tidak ditasydidkan ke huruf waw yang berharokat ini. Jadi tidak terjadi idgham mutamatsilain pada huruf waw yang berupa mad. Dan jika waw sukun itu merupakan waw lain, maka ini dihukumi idgham mutamatsilain. Kita mungkin pernah mengenal dalam hukum mad, nanti ada yang disebut dengan mad lain. Nah, jadi kita lihat bacaannya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah, di sini kita mendapati ada waw sukun bertemu dengan waw. Karena di sini bukan termasuk hukum mad dalam arti mad tabi'i, maka di sini diidghamkan ke waw yang kedua. Jadi yang ini melebur awwa, jadi bertasydid di waw yang kedua. Nah, itu adalah pengecualian yang pertama untuk huruf waw. Yang kedua adalah untuk huruf ya. Sama halnya dengan huruf waw.
Jika ya sukun berupa mad, maka tidak terjadi idgham mutamatsilain. Kita bisa baca dari ayat ini. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Nah, kita menemukan ada ya sukun bertemu dengan ya berharokat, tapi ya sukun ini kedudukannya adalah sebagai mad. Fi mad tabi'i bertemu dengan ya maka tidak dihukumi sebagai idgham mutamatsilain. Jadi untuk ya sukun yang berupa mad. Dan yang terakhir adalah huruf H yang disakta apabila bertemu H sukun dengan H yang berharokat di dalam Al-Quran surah Al-Haqqah ayat 28 akhir ayat dan 29 awal ayatnya, maka ini pun tidak dibaca idgham mutamatsilain karena kita di situ adalah H yang disakta atau yang diwaqafkan. Nah, itu untuk idgham mutamatsilain. Kita masuk ke yang kedua adalah idgham mutaqaribain. Sebagaimana idgham mutamatsilain, idgham mutaqaribain terdiri dari dua akar kata. Secara bahasa adalah idgham berarti memasukkan dan mutaqaribain berarti dua huruf yang berdekatan. Qarib artinya dekat. Kalau tadi mislain adalah artinya dua huruf yang sama. Nah, kalau mutaqaribain, dua huruf ini tidak sama, tapi berdekatan. Ya. Kita akan pahami secara istilah. Idgham mutaqaribain adalah memasukkan huruf yang pertama, yang sukun, ke huruf yang kedua yang berharokat, di mana kedua huruf tersebut sifat dan makhrajnya berdekatan. Jadi yang dimaksud berdekatan adalah sifat dan makhrajnya. Atau dalam bahasa lain biasa dikatakan hampir sama. Jadi tidak sama, tapi berdekatan. Maka diistilahkan hampir sama. Nah, ada dua kelompok huruf yang berdekatan. Yang kita kenal atau mudah dalam ingatan kita, cukup kita singkat dengan lari kaki. Lari kaki. Nah, itu adalah dua kelompok huruf yang berdekatan, artinya kalau ada lam bertemu dengan ro atau qaf bertemu dengan kaf. Maka disinilah dua pasangan huruf yang masing-masing berdekatan makhraj dan sifatnya. Ada yang makhrajnya berdekatan dan ada yang sifatnya yang berdekatan. Kita misalkan di sini lam dan ro. Kemudian untuk yang qaf dan kaf, makhrajnya hampir sama atau yang berdekatan di pangkal lidah. Nah, jadi ini dua kelompok untuk memudahkan ingatan kita yang termasuk idgham mutaqaribain adalah pasangan hurufnya yaitu lam dengan ro dan qaf dan dengan kaf. Sebagai contoh bacaannya, kita melihat dalam Al-Quran surah Toha ayat 114. Dalam bacaan ini kita melihat ada lam sukun bertemu dengan ro. Di contoh 2 juga sama, lam sukun bertemu dengan ro. Dan yang ketiga adalah qaf sukun bertemu dengan kaf. Masing-masing cara membacanya kita bisa baca wa qur rabbi zidni ilma. Nah, jadi lam sukun ini dilebur ke ro. Jadi tidak dibaca waqul, tapi waqur rabbi. Begitupun yang kedua, barrafa'ahu Allahu ilaih. Jadi nanti cara membacanya adalah dilebur huruf lam sukunnya ke huruf yang kedua yaitu huruf ro. Nah, ada pengecualian, tidak berlaku kebalikan. Ya, jadi kalau ada dalam dua kelompok huruf yang berdekatan ini, maka tidak berlaku untuk ro sukun bertemu dengan lam. Tidak dihukumi sebagai bacaan idgham mutaqaribain. Kita ambil contohnya, kita membaca kalimat doa dalam Al-Quran, Rabbi ghfirli wali walidayya.
Nah, di sini kita menemukan ada ro sukun bertemu dengan lam. Jadi tidak dibaca ro-nya diidghamkan. Jadi tidak Rabbi ghfirli, tidak begitu. Tetap dibacanya Rabbi ghfirli. Jadi ini tidak berlaku idgham untuk dua kelompok huruf tersebut, tidak berlaku kebalikannya. Nah, tadi cara membacanya adalah sebagaimana idgham mutamathilain. Kita misal tadi yang sudah dicontohkan, qul rabbi, maka dibacanya menjadi qur rabbi. Jadi lamnya melebur ke ro. Bal rafa'a, maka dibacanya dengan bar rafa'a. Lam bertemu dengan lam sukun bertemu dengan ro, maka diidghamkan, namanya idgham mutaqaribain. Nah, pengecualian untuk surah Al-Mursalat ayat ke-20 yang tadi kita baca dalam contohnya alam nakhluqkum, maka ada dua cara membacanya. Cara yang pertama, langsung dengan memasukkan huruf yang pertama yang sukun ke huruf yang kedua secara sempurna atau kamil. Seolah-olah huruf pertama hilang atau lebur dan huruf yang kedua bertasydid. Yang tadi dicontohkan, ini cara yang pertama, alam nakhluqkum. Nah, jadi qafnya lebur ke kaf. Dan ada cara yang kedua adalah memasukkan huruf pertama ke huruf yang kedua itu tidak secara sempurna, disebut dengan naqis. Nah, saat membaca huruf qaf, sukun masih terasa sifat isti'la dengan tanpa dikolkolahkan. Jadi tidak ada kolkolahnya karena diidghamkan. Tapi masih terasa ada isti'la. Maka disitulah idgham yang dimaksud tidak secara sempurna. Jadi ada rasa isti'la, huruf-huruf isti'la. Alam nakhluqkum. Nah, itu adalah isti'la. Nah, yang terakhir adalah idgham mutajanisain. Dari akar katanya secara bahasa, idgham artinya memasukkan dan mutajanisain artinya dua huruf yang sejenis. Maka secara istilah ilmu tajwid, idgham mutajanisain adalah memasukkan huruf yang pertama yang sukun ke huruf yang kedua yang berharokat, di mana kedua huruf itu sejenis. Kalau tadi berdekatan makhraj dan sifatnya, kalau di sini sejenis. Artinya makhrajnya sama tetapi sifatnya berbeda. Nah, itu adalah yang dimaksud sejenis. Kita akan mendapati 3 kelompok huruf yang sejenis. Kalau tadi huruf yang berdekatan ada 2 kelompok, lari kaki. Kalau yang 3 kelompok huruf yang sejenis diantaranya adalah ada ta, dal, to, atau biasa ta, to, dal. Nah, ini sama makhrajnya dari ujung lidah menempel dengan pangkal gigi seri. Ya, ta, to, dal. Nanti bisa berlaku untuk ta bertemu dengan to ataupun dal bertemu dengan ta. Nah, itu adalah 3 kelompok huruf yang sejenis untuk yang pertama. Yang kedua adalah pasangannya yaitu fa, zal, zo. Nah, ini makhrajnya sama dari ujung lidah menempel dengan ujung gigi seri. Ini mungkin kalau kita ingat kembali pada saat pembahasan bagian makhrijul huruf. Dan yang ketiga adalah ba dan mim. Ini sama makhrajnya dari 2 bibir yang kita kenal dengan huruf asy-syafatain. Kita langsung masuk ke contoh bacaannya. Di antaranya ada di Al-Quran surah Al-Kafirun ayat yang keempat. Ada dal sukun bertemu dengan ta. Kita bisa baca. Wala ana abidum ma'abattum. Nah, di sini kita mendapati ada dal sukun bertemu dengan ta, maka ini berlaku idgham mutajanisain. Jadi dal sukun bertemu ta maka diidghamkan. Dal
sukun berarti melebur ke huruf ta. Abadtum. Nah, begitupun kita menemukan di contoh bacaan yang kedua, yaitu wadda ta'ifatum min ahlil kitab. Jadi ada tak sukun bertemu dengan to. Nah, jadi ini tak sukunnya tidak mendesis, tidak dihameskan karena melebur ke huruf to. Nah, ini pun adalah termasuk dari idgham mutajanisain. Kemudian yang ketiga, la im basatta ilayya yadaka litaqtulani. Kita mendapati ada to sukun bertemu dengan ta. Ini juga sama idgham mutajanisain. Yang keempat, falamma athqalat da'wallaha rabbahuma. Di sini kita mendapati ada tak sukun bertemu dengan dal. Ya, jadi kesemua ini adalah sebagai contoh idgham mutajanisain untuk kelompok huruf yang pertama, yaitu ta, to, dal. Di sini dal dengan ta dengan to dengan ta dengan dal. Jadi berlaku saling berkebalikan satu dengan yang lain. Contoh berikutnya, kita masih mendapati bertemunya huruf dal sukun dengan ta. Laqad kita tarkanu ilaihim. Jadi diidghamkan, yang harusnya qalqalah dal sukun itu tidak diqalqalahkan karena bertemu dengan ta, yaitu idgham mutajanisain. Jadi bacanya kita, laqad kita tarkanu ilaihim. Kemudian di bacaan contoh 6, walau annahum izzalamu anfusahum. Nah, di sini ada zal sukun bertemu dengan zo. Ini termasuk dalam kelompok yang kedua tadi. Kemudian di ayat berikutnya, di contoh yang ketujuh, au tatrukhu yalhadz dzalika matsalul qaum. Berlakunya idgham mutajanisain kalau kita mau bacanya wasol, disambung. Tapi kalau kita mau memperhatikan ada tanda waqaf jim ini, ya, waqaf jim atau waqaf jaiz, maka nanti boleh kita berhenti di al-hadz. Berarti tidak diidghamkan. Jadi membacanya berhenti di al-hadz. Au tatrukhu yalhadz dzalika matsalul qaum. Nah, ini berarti tidak diidghamkan kalau kita bacanya berhenti di yalhadz. Tapi kalau kita bacanya disambung, maka di sini harus diidghamkan dan diberi nama hukumnya adalah idgham mutajanisain. Ta, zal, dan zo tadi di kelompok yang kedua. Dan contoh ke-8 adalah untuk dua huruf yang termasuk kelompok yang ketiga, yaitu ba dan mim. Jadi kita menemukan ada huruf ba sukun bertemu dengan mim. Membacanya ya bunayya rkam ma'ana. Jadi bacanya irkam ma'ana, tidak irkab, tapi dibacanya meleburkan ba sukun ke huruf mim. Ini adalah idgham mutajanisain. Jadi sekali lagi membacanya ya bunayyarkam ma'ana. Nah, itulah yang disebut dengan contoh-contoh bacaan idgham mutajanisain. Cara membacanya sama dengan yang sebelumnya, yaitu dimasukkan huruf yang sukun, yaitu huruf pertama, ke huruf kedua yang berharokat, seolah-olah huruf yang pertama itu tidak ada atau hilang. Masuk ke huruf yang kedua seolah-olah bertasydid. Tapi tidak semua idgham mutajanisain dibaca demikian. Ada beberapa tambahan mengenai cara membaca idgham mutajanisain yang tertentu, di antaranya yang pertama, apabila to sukun bertemu dengan ta,
cara membacanya masih idgham, namun sifat itbaq yang dimiliki oleh huruf to tetap terbaca. Artinya huruf to-nya tidak benar-benar hilang atau melebur ke dalam huruf ta. Tapi tidak juga dikol-kolahkan. Ini hampir sama dengan yang tadi untuk of sukun bertemu dengan kaf, yaitu di idgham mutaqaribain. Jadi masih ada rasa isti'la. Kalau di sini adalah sifat isbaq. Isbaq. Dan yang kedua, apabila ada ba sukun bertemu mim, maka ini dibacanya selain dari meleburkan ba ke huruf mim, juga harus ditambahkan dengan sifat gunnah. Jadi harus ada suara dengungnya. Irkam ma'ana. Nah, itu adalah pengecualian atau cara tambahan ketika membaca hukum idgham mutajanisain. Demikian materi yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita pahami. Dan sebagai penutup yang ingin disampaikan, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, Zayyinu buyutakum bitilawatil Qur'an. Hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Qur'an. Mudah-mudahan rumah-rumah kita masing-masing itu dihiasi oleh kita bukan hanya dengan hiasan yang ada di rumah yaitu cat atau mungkin dengan hiasan-hiasan lain, tapi justru yang hakikatnya hiasan rumah menurut Rasulullah adalah dengan bacaan Al-Quran kita. Maka ini menjadi motivasi kepada kita, mari kita biasakan untuk membaca Al-Quran di rumah-rumah kita masing-masing. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiru kalam, nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.